semuanya, berjumpa kembali kita pada mata pelajaran sejarah Cina. Apa kabar? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Yang pada pagi hari ini, Ibu harapkan kamu dapat mengikuti pelajaran dengan fokus. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu adalah tentang proses terjadinya revolusi Prancis. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang revolusi Cina. Tujuan dari pembelajaran adalah siswa memahami dan menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi Cina. Baik anak-anak Ibu, untuk penjelasan selanjutnya Ibu terangkan melalui video pembelajaran. Untuk itu kamu fokus dalam memperhatikan video pembelajaran tersebut. Revolusi Cina. Cina merupakan negara yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan salah satu bangsa yang memiliki peradaban tertua di dunia. Cina pernah dikuasai dan diperintah oleh berbagai dinasti. Salah satu dinasti asing yang pernah menguasai Cina adalah dinasti Manchu atau dinasti Qing dari Manchuria yang berkuasa pada tahun 1644 sampai 1912. Dinasti ini merupakan dinasti terakhir yang berkuasa di Cina. Rakyat Cina kecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Kekecewaan terhadap dinasti Manchu memuncak setelah bangsa Inggris mengungguli pasukan Kaisar dalam Perang Candu tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina akibat penjajahan bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang. Akhirnya, revolusi pun tidak dapat dihindari. 1. Latar belakang revolusi Cina. Ketidakmampuan dinasti Qing dalam menghadapi berbagai peristiwa di Cina, seperti Perang Candu, pemberontakan Boxer, Perang Cina dan Jepang I, dan Perang Rusia dengan Jepang di Manchuria tahun 1904, menjadikan upaya-upaya gerakan revolusi di Cina. Adapun latar belakang terjadinya revolusi Cina adalah 1. Kekecewaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. 2. Pemerintahan dinasti Manchu dianggap sebagai pemerintahan yang kolot. 3. Adanya korupsi yang merajalela di kalangan istana dinasti Manchu. 4. Kekalahan Cina dalam Perang Cina-Jepang I. 5. Munculnya kaum intelektual. 2. Peristiwa dan pemberontakan yang terjadi di Cina adalah 1. Perang Candu tahun 1839 sampai 1842. Inggris merupakan bangsa barat pertama yang membuka jalan bagi masuknya pengaruh barat di wilayah Cina. Pintu masuk yang digunakan Inggris untuk menanamkan pengaruh Cina adalah melalui perdagangan candu. Sejak tahun 1800, Inggris menyelundupkan candu ke Cina. Sejak saat itulah candu di Cina merajalela. Rakyat Cina menjadi korban, Inggris mendapat keuntungan. Kemudian Kaisar memerintahkan agar perdagangan candu diberantas. Pembersihan dilaksanakan di kota Kanton, pusat perdagangan candu, dan 20.000 peti candu dibakar habis. Akibatnya,
Inggris mengirim armada angkatan lautnya untuk menyerang pelabuhan Nanking. Dalam perang tersebut, Cina mengalami kekalahan dan harus menandatangani perjanjian Nanking pada tahun 1842. Nah, isi dari perjanjian Nanking tersebut adalah: 1. 5 pelabuhan di Cina dibuka untuk perdagangan bangsa asing. 2. Inggris memperoleh wilayah Hong Kong. 3. Inggris memperoleh hak ekstrateritorial. 4. Cina membayar kerugian perang sebesar 12 juta dolar. Kemudian yang kedua, pemberontakan Taiping tahun 1850 sampai 1854. Pemberontakan ini dipimpin oleh Hong Xiuquan. Pada mulanya ia mendapat kemenangan besar. Kota Nanking direbut dijadikan ibu kota kerajaan. Pemberontakan ini berhasil ditumpaskan oleh bangsa asing. 3. Pemberontakan Boxer tahun 1900 sampai 1901. Kebencian rakyat Cina terhadap bangsa asing yang memporak-porandakan kehidupan di Cina menimbulkan munculnya gerakan tinju keadilan atau Ihu Tuan. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh bangsa asing. Akhirnya Ratu Cixi menyerah dan menandatangani Boxer Protokol, yang isi perjanjian tersebut adalah Cina harus membayar kerugian perang. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak-anak ibu, setelah tadi kita menonton video pembelajaran bersama-sama, ibu harapkan kamu memahami akan penjelasan materi pembelajaran melalui video tersebut. Nah, untuk itu ibu akan mengambil satu kesimpulan dari penjelasan materi pembelajaran kita. Kesimpulannya adalah: 1. Revolusi Cina terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 1911. Kemudian yang kedua adalah latar belakang terjadinya revolusi Cina. Pertama, hilangnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Yang kedua adalah pemerintahan dinasti Manchu dianggap pemerintahan yang kolot. Ketiga adalah adanya korupsi dan pemborosan uang yang dilakukan, terutama oleh kalangan istana Manchu. Yang ketiga adalah kekalahan Cina dalam perang Cina terhadap Jepang. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu tetap mengingatkan kepada kamu tidak bosan-bosannya tetap jaga protokol kesehatan, istirahat yang cukup, dan tetap menjalankan ibadah, tetap semangat